Bani Israel menyeberang Laut Merah, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka bertemu dengan sekelompok manusia yang menyembah berhala. Lalu apa kata Bani Israel meminta kepada Musa? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk berhala. Begitulah kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad SAW, belum pernah ada yang menantang Ustadz, tolong buat kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Andai tidak percaya kepada Ustadz, paling mereka hanya akan diam saja. Tapi kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Perjalanan mereka lanjutkan. Lalu apa kata mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan, kami tidak akan beriman percaya kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Sebelum Tuhan itu terlihat nyata, kami tidak percaya kepadamu, wahai Musa. Begitulah tingkah pola mereka kepada Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke negeri kita di Nusantara cukup dikirimkan Allah wali-wali saja. Wali Songo di Pulau Jawa, para alim, para ulama. Tidak perlu Nabi. Menunjukkan dokter spesialis yang datang ke rumah orang kaya. Satu sisi menunjukkan kehebatan, tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa ada penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan oleh dokter biasa. Begitulah Nabi Musa yang amat sangat kuat, sangat hebat berhadapan dengan Bani Israel yang tingkat kejahatannya juga luar biasa. Di gurun pasir tidak ada tanaman tempat bernaung dan berlindung. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, tolonglah engkau berdoa kepada Tuhan, wahai Nabi Musa, supaya kami bisa ada naungan dan makanan. Wa dhallalna alaihimul ghamama, kami turunkan awan untuk menaungi mereka. Lihatlah bagaimana doa Nabi Musa terkabul. Kalau melihat tingkah pola Bani Israel, Allah sangat marah. Tapi karena kelembutan Nabi Musa, wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa, kami turunkan makanan yang manis dan yang asin. Yang asin, sebagian ahli tafsir mengatakan panggang burung. Yang manis adalah untuk cuci mulut mereka. Lalu apa permintaan Bani Israel? Kita kalau diberi makanan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi apa kata Bani Israel? Lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar kalau makanannya cuman ini. Kami minta supaya Tuhanmu menurunkan kepada kami wafumiha wa adasiha wa basaliha. Kami ingin bawang merah, bawang putih, kacang asal. Betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikabulkan Allah doa, tidak kepanasan, dikirimkan makanan surga. Meminta makanan-makanan sampai Allah mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya, yang busuk dan berbau, padahal kamu sudah diberikan makanan yang terenak dan terlezat. Semakin orang paham membaca Al-Quran, maka dia tidak terkejut atas perlakuan Bani Israel yang hari ini sudah menjadi sebuah negara. Negara itu bernama Israel. Hari berganti, musim berubah, zaman sudah modern, tapi tingkah, pola, cara mereka bertindak sudah disebutkan dalam Al-Quran 1445 tahun yang lalu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala
ingin menceritakan kepada kita, kalau kita baca Al-Quran, fa'tabiru, ambil pelajaran bagaimana jahatnya Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk berperang bersama Nabi Musa alaihissalam, apa kata mereka Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk saja. Kalau kau mau perang, pergilah perang. Pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Kami tak akan mau bersama engkau, wahai Musa alaihissalam. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diajak untuk berperang, mereka rela. Karena prinsip hidup mereka adalah iskariman. Kalau hidupnya hidup mulia, aumut syahidan. Kalau matinya adalah mati syahid. Begitu juga ketika bala tentara pasukan Fir'aun mengejar mereka dari belakang. Mundur ke belakang, mati dibunuh Fir'aun. Maju ke depan, tenggelam di Laut Merah. Ketika itu apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Ya Musa, inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan ditangkap oleh pasukan, ya ditangkap oleh pasukan Fir'aun beserta bala tentaranya, wahai Musa. Ketika itu Nabi Musa menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan jawaban Nabi Musa dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam Jabal Sur saat akan hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar ketakutan. Seandainya orang kafir musyrik itu menoleh ke bawah, la absarana, mereka akan melihat kita, mereka akan menangkap kita, wahai Muhammad. Kata Abu Bakar Siddiq, berdua di dalam gua di Jabal Sur. Apa kata Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar? La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau takut, jangan kau cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak berkata demikian. Allah bersamaku, tidak bersama kalian. Sahabat Nabi Muhammad ketakutan. Nabi Muhammad menenangkan orang ketakutan. Sahabat Nabi Musa menakut-nakuti. Maka Nabi Musa berkata, Allah bersamaku, tidak bersama dengan kalian. Segala yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang selama ini orang hanya membaca tulisan di atas kertas, hari ini mata melihat, menyaksikan. Untuk peduli kepada Palestina, tidak perlu menjadi seorang Muslim, tidak perlu menjadi orang Islam, cukup menjadi manusia saja. Hari ini Allah ingin menyingkapkan tabir. Betapa Allah menunjukkan kebatilan. Tapi sampai masanya nanti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang.